Salam damai sejahtera, saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Semoga kita semua selalu hidup dalam naungan belas kasih Tuhan, mendapatkan berkat yang kita perlukan, dan terlindungi dari segala mara bahaya. Dan tetaplah selalu setia untuk mengikuti protokol kesehatan dan program vaksinasi pemerintah, karena kita perlu terus bekerja sama menjaga diri dan menjaga sesama kita agar pandemi ini dapat berakhir. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita bersama dengan seluruh gereja memperingati pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Ia adalah teladan kita sebagai orang beriman dalam mewartakan Kristus. Sebab ia mewartakan Kristus tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan penghayatan iman yang luar biasa dalam perbuatan dan keteladanan. Dan hal inilah juga yang diserukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-muridnya di dalam Injil. Tuhan pada hari ini menyerukan mandat agung, suatu mandat kepada para murid untuk mewartakan Injil. Dan dengan pewartaan Injil ini, maka orang akan mengalami pembaptisan. Dan mengalami pembaptisan berarti orang akan mengalami keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, teks dalam perikop ini perlu kita pahami dengan baik. Karena ternyata pembaptisan bukanlah tujuan dari pewartaan. Pembaptisan adalah buah dari pewartaan. Itu sebabnya sebelum kita mengajak orang lain untuk dibaptis, kita sendiri harus dapat mewartakan dengan baik. Maka Tuhan Yesus Kristus juga menuntut tanda-tanda kepada orang beriman. Tanda-tanda yang menyertai orang beriman adalah bukti kesaksian nyata kita dalam pewartaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita bertanya-tanya, bukankah kesaksian-kesaksian itu memerlukan karunia-karunia untuk melakukan mukjizat, untuk mengusir setan, untuk memberikan kesembuhan? Pada kenyataannya tidaklah demikian. Tanda-tanda itu dapat kita wujudkan dalam konteks kehidupan kita. Kita tetap dapat mengusir setan-setan ketika kita berani melawan hoaks, kebohongan, dan disinformasi. Kita juga tetap dapat berbicara dengan bahasa-bahasa baru ketika kita hadir sebagai pembawa damai, mewartakan pengampunan, pengertian, dan belas kasih di tengah segala kekerasan, kekejaman, ataupun sikap-sikap agresif yang terjadi di sekitar kita. Kita juga tetap dapat memberikan kesembuhan dengan hadir memberikan peneguhan iman dan pengharapan kepada mereka yang sakit. Dan hal inilah yang menjadi kesaksian nyata bagi diri kita sebagai orang beriman dalam mewartakan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, semoga permenungan Injil pada hari ini membuat kita semakin mau berani bersaksi demi pewartaan Injil Tuhan kepada semua orang. Bukan pertama-tama agar orang-orang itu dibaptis, tetapi agar pertama-tama orang-orang itu mengalami cinta kasih Kristus. Dan dengan pengalaman cinta kasih Kristus ini, biarlah berikutnya Allah sendiri yang menggerakkan mereka untuk mengalami pembaptisan. Kita sebagai pelayan dan pewarta hanya melakukan apa yang kita bisa. Kita memberikan kesaksian nyata melalui hidup kita sendiri. Semoga semua ini akan menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan memberkati, berkah dalam